Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsiran. Itu kipas masih muter-muter. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sungguh bagi kamu dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik untuk orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuknya dan sampaikanlah salam keselamatan kepadanya. Demikian pembacaan surah Al-Ahzab ayat 22 dan 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja kepada saudara Yudi yang saja kepada saudara Yudi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran kepada beliau yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Jemaat Serang. Kepada Bapak Ketua Jemaat Serang saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Mubalik Serang, Bapak Idris Purnama, yang terhormat para ketua badan baik Ansor, Lajnah maupun Kudam, yang terhormat para pengurus serta seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah Serang yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan yang baik untuk dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah, Huzur ayatahu ta'ala bin Nasril Aziz bersabda, mengenang dan membicarakan tentang wujud hasrat Rasulullah SAW adalah pekerjaan yang sangat baik sekali.
Bahkan menurut hadis, mengenang dan membicarakan tentang para nabi atau para wali Allah, maka rahmat Tuhan turun kepada mereka. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menganjurkan untuk menyebut-nyebut para nabinya. Selanjutnya Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda terkait dengan peringatan Maulid Nabi, jika di dalamnya tidak terdapat perbuatan bid'ah, maka melakukan jalsa Maulid Nabi, ceramah, menceritakan sirah Hazrat Rasulullah SAW, puji-pujian atau nazm, kasidah terhadap Hazrat Rasulullah SAW, majelis seperti itu sangat baik dan memang seharusnya demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah. Pada webinar kali ini, kita mencoba menggali nilai-nilai agama Islam, khususnya berkaitan dengan sejarah lahirnya Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin bahwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini merupakan salah satu petunjuk bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kami mohon seluruh pemirsa atau peserta webinar ini dapat mengikuti acara ini sampai selesai. Yang insya Allah narasumber kita adalah Yang Mulia Bapak Mubalik Serang, Bapak Idrus Permana. Kami mohon maaf atas segala kekurangan karena pelaksanaan acara ini tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka. Akhirul kalam, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah asal jazak kepada Bapak Ketua Jemaat Serang yang telah memberikan sambutannya. Menginjak pada acara yang selanjutnya, yaitu ceramah tarbiyat yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Mubalik Jemaat Serang, yaitu Bapak Idrus Permana. Kepada Bapak Mubalik saya persilahkan. Baik, jazakumullah Bapak Irfan selaku Sekretaris Tarbiyat Jemaat Serang. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pendengar, pemirsa sidang tarbiyat online yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang sosok wujud suci Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita sebagai umatnya akan membayangkan seperti apa sosok beliau, seperti apa peri kehidupan beliau di masa ketika beliau hidup. Semua itu mungkin bisa tergambar atau terbayang dalam benak kita, dalam pikiran kita, tentang sosok agung yang begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan sebagai sosok manusia paripurna, sosok manusia sempurna. Saya tidak menyampaikan ayat yang dibacakan tadi oleh Bapak Yudi. Namun kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggarisbawahi kehidupan Rasulullah SAW itu di dalam ayat yang tadi kita perdengarkan atau kita dengarkan lantunannya.
begitu jelas kepada kita bahwa di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW itu terdapat uswah hasanah yang terbaik atau suri toladan yang terbaik. Bagi siapapun dia, siapapun orangnya yang ingin mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sosok agung Rasulullah SAW inilah yang merupakan wasilah atau sarana bagi kita untuk bisa kita bermujahadah atau melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kita sebagai hambanya dan zat Allah taala sebagai sang khalik pencipta kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam ayat berikutnya tadi dikatakan bahwa Allah taala mewajibkan untuk kita sampaikan sholawat. Bahkan malaikat sekalipun Allah taala dan malaikat menyampaikan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi memang ini merupakan satu keistimewaan bagi kita sebagai umat Islam bahwa satu-satunya sosok manusia yang memiliki keagungan yang begitu luar biasa hanya disandang oleh yang mulia pendiri ajaran Islam yang kita imani, yang kita cintai, sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hadrat Imam Mahdi Al-Masihil Mau'ud Alaihi Salatu Wasallam, beliau bersabda seperti ini bahwa kehidupan dari Nabi Muhammad SAW ini merupakan kehidupan yang berhasil. Kenapa dikatakan demikian? Karena baik sifat akhlak mulia, kekuatan rohani, keteguhan hati, dan juga kesempurnaan ajaran yang beliau bawa, ini merupakan contoh daripada ibadah dan juga pengabulan doa dari Sang Khatamul Anbiya ini. Jadi singkatnya bahwa keseluruhan dari aspek kehidupan dari beliau ini telah memperlihatkan sebuah tanda yang begitu cemerlang. Sehingga orang bodoh sekalipun, selama ia tidak idap permusuhan atau kedengkian, akan terpaksa akui bahwa sosok beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sosok teladan yang sempurna dan merupakan manifestasi dari sifat-sifat ilahi. Karena beliau merupakan insanul kamil, yaitu manusia yang sempurna. Itu yang Hadrat Imam Mahdi alaihissalam paparkan di dalam tulisan beliau. Dan tentunya kita dalam melaksanakan atau mengadakan jalsah siratun Nabi ini, walaupun saat ini kita dalam keadaan terbatas, namun hendaknya kita bisa meraih makrifat ilmu, manfaat dari kita mendengarkan sirah atau sisi daripada kehidupan-kehidupan yang agung dan mulia dari sosok yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini memang insya Allah Ta'ala nanti kita akan perdengarkan beberapa sirah, beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan ajaran agung Islam. Namun demikian ada beberapa orang yang terkadang bertanya bahwa apakah kita boleh menjadikan Nabi Muhammad SAW ini sebagai wasilah atau sebagai perantara untuk memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti sunnah-sunnah beliau SAW dan juga mencintai beliau sepenuhnya ini merupakan wasilah sesungguhnya. Jadi ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tujuan-tujuan kita, untuk tujuan-tujuan kebaikan tentunya, maka kita pun diberikan nasihat agar kita senantiasa sebelum berdoa itu
mengucapkan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mungkin kita juga pernah mendengar di dalam doa ketika kita setelah mendengar azan, di situ ada doa bahwa kita menjadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, di situ ada kata-kata itu ada kalimat di situ. Artinya bahwa di dalam doa itu pun terdapat anjuran atau terdapat doa kita agar kita mendapatkan wasilah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 32. Bapak sekalian, ibu-ibu juga mungkin sudah hafal ayat ini. Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa maksudnya? Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa yang dimaksud di sini? Kita diperintahkan untuk mengikuti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah akan mencintai kalian. Dan sekaligus Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kalian. Di mana Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, terkadang orang-orang duniawi menuduh beliau ini adalah, na'udzubillah, di dalam tugasnya, mereka katakan ingin menguasai sebahagian kawasan untuk menunjukkan keagungan dan juga kekuasaan. Namun demikian, tuduhan-tuduhan semua itu tidak kena pada diri beliau. Bahkan kita dapatin tuduhan itu pula tertuju pula kepada istri-istri beliau yang suci. Dan inilah pekerjaan orang-orang yang memang di dalam diri mereka terdapat iri dengki, hasad dan permusuhan yang senantiasa terus bergelora, tiada henti dalam memerangi kebenaran. Dan memang ini suatu keniscayaan bahwa memang ketika sebuah kebenaran tegak, maka di sisinya akan senantiasa mendapati rongrongan-rongrongan dari manusia-manusia, dari orang-orang yang memang mereka tidak menghendaki kebenaran itu tegak. Dan ini sebuah sunatullah yang terus berjalan. Di mana memang orang-orang kufar mereka menisbatkan tuduhan kepada Nabi bahwa Muhammad ini katanya mencaci maki sembahan-sembahan kami. Dan mereka mengharapkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu jangan nablikin ajaran baru lah katanya sama kami. Kalau ia lakukan itu katanya, bahwa kami akan memberikan kekuasaan, akan memberikan apa yang diminta oleh beliau. Apakah itu kedudukan, ataukah bahkan juga dikatakan harta kekayaan, bahkan wanita-wanita cantik sekalipun akan diberikan kepada beliau. Kalau beliau itu menghentikan dakwah ajaran baru yang menurut anggapan mereka sangat mengganggu ketenangan bagi mereka. Namun demikian apa jawaban yang beliau sampaikan kepada beliau? Kepada mereka melalui paman beliau, Abu Thalib ketika itu. Dikatakan bahwa, wahai pamanku, andai orang-orang ini meletakkan matahari di tangan kananku, dan meletakkan bulan di tangan kiriku, maka
aku tidak akan berhenti untuk menjalankan tugasku ini. Karena apa? Karena aku, kata beliau, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeberkan segala macam keburukan mereka dan hendak memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka itu melangkah di atas jalan yang lurus. Begitu teguh dan konsistennya beliau ketika diiming-imingi kedudukan, harta kekayaan. Nah, beliau sampaikan jawaban beliau kepada mereka itu melalui pribadi faman beliau yang ketika itu seperti yang barusan kita dengar. Jadi memang orang-orang duniawi selalu menganggap bahwa tugas yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu seolah-olah ini merupakan tugas perkara dunia atau bersifat lahir. Makanya mereka menawarkan dari sisi-sisi duniawi kepada pribadi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW di lain tempat menyampaikan bahwa aku ini diutus oleh Zat pemilik langit dan bumi. Dan beliau juga mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah wahyu yang menghabarkan pengumuman beliau bahwa Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini ada termaktub ayat ini di dalam surah Al-An'am ayat 163. Jadi apa dikatakan di sini bahwa sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kedudukan daripada kecintaan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut hingga ujung jari beliau tidak butuh kebesaran. Dan beliau tidak butuh kepangkatan apapun atau bahkan kekayaan dunia. Karena beliau ini yang beliau perlukan atau butuhkan adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang tunggal yang akan ditegakkan di atas permukaan bumi. Dan beliau mengumumkan kepada dunia bahwa jika kalian menghendaki kehidupan yang kekal abadi, maka ikutilah aku dan hasilkanlah kedudukan sholat kalian. Artinya apa? Bahwa hendaknya kita memperlihatkan contoh yang terbaik sebagai wujud daripada kita menghambakan diri kepada Allah dan kepada utusan, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Hendaknya ibadah-ibadah kita juga menjadi ibadah yang mencontoh daripada sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kematian dikatakan bahwa kematian yang sebenarnya adalah justru kita akan menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi ketika kita menghadapi kematian secara jasmani. Kita akan mengalami sebuah kehidupan yang kekal dan itu baru akan dimulai. Yang akan menjadi sarana bagi kita sebagai manusia sehingga kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita di alam dunia ini betul-betul mensyiri toladani akhlak yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu seperti tadi difirmankan oleh Allah Ta'ala bagaimana kehidupan Rasulullah SAW hanya diperuntukkan salatnya, pengorbanannya, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan salat dan pengorbanan yang luhur itulah yang telah diraih oleh beliau.
di mana beliau telah menciptakan pandangan yang baru, yang jelas bagi kehidupan dan juga kematian daripada manusia itu sendiri. Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua. Seperti itulah contoh yang aku lakukan, kata beliau. Bahwa kalian hendaknya mengamalkan perintah-perintah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Jadi, ini harus kita ambil langkah ini. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum. Dan Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kalian. Zunubakum. Dan Allah Ta'ala akan mendapati, atau kita akan mendapati Allah Ta'ala Ghafur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang ini, di beberapa negara di dunia memang banyak manusia atau orang-orang yang sedang menakut-nakuti kita yang telah berada di dalam sebuah jemaat asyik billah, yaitu jemaat yang mencintai benar-benar akan zat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Allah Ta'ala tentunya akan tetap memberikan kepada kita sarana-sarana yang tentunya tidak bisa kita prediksi seperti apa wujud pertolongan Allah Ta'ala kepada kita. Namun inilah sebuah jalan sunatullah yang harus dijalani atau harus dilewati oleh tiap-tiap orang beriman. Di dalam Al-Baqarah juga dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Jadi orang beriman itu akan diuji senantiasa dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan harta benda. Namun Allah Ta'ala berikan kabar, berilah kabar suka bagi orang-orang yang sabar. Artinya, jadi ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lalu kita pesimis. Justru kita harus optimis bahwa apapun yang terjadi atas iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang satu keniscayaan bila orang-orang beriman itu akan senantiasa diberi semacam ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita setiap Ahmadi dimanapun berada, harus senantiasa ingat bahwa tidak ada satu jenis kesusahan atau penganiayaan yang tidak dialami oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita ini 1/100-nya pun tidak ada bentuk ujian yang bisa menyamai dari ujian yang dihadapi Allah dialami oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita sebagai setiap pribadi Ahmadi tentunya terus berupaya di dalam doa-doa kita, meningkatkan doa-doa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, dan kita menjadi penggerak bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan yang tentunya sesuai dengan suri tauladan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin berikutnya mungkin akan saya sampaikan beberapa riwayat bagaimana mutu dari kehidupan, mutu daripada ibadah yang dilakukan
atau yang diperagakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat dari Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata begini. Saya pernah bertanya kepada beliau, siapakah kekasih Tuhan yang sebenarnya? Nah, pada satu hari, kata Aisyah, saya mendapati giliran untuk tinggal bersama Rasulullah. Dan pada satu masa, pada satu ketika, saya terbangun, dan saya tidak mendapati Rasulullah SAW di sisi saya, kata Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian saya dengar kembali bahwa Rasulullah Muhammad SAW kepada kita memberikan banyak sekali suri tauladan. Dan dalam kaitannya dengan teladan di dalam kehidupan beliau, tadi seperti kita terangkan bagaimana mutu ibadah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW didapati oleh Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak didapatinya di sisi beliau. Kemudian ketika dicari, ternyata beliau sedang bersujud kepada Allah Ta'ala, sedang melaksanakan atau melakukan qiyamul lail. Dan di dalam doa yang terdengar oleh Hadrat Aisyah, beliau berdoa, wahai Tuhanku, ruhku dan hatiku sedang bersujud kepada Engkau. Jadi di sini begitu luar biasa pernyataan cinta sejati dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga merupakan satu jawaban bagi orang-orang yang menuduh atau melontarkan tuduhan kepada Nabi SAW. Bagaimana kecintaan beliau ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan kepada Aisyah, kedua mataku ini sudah tertidur, namun hatiku tetap bangun untuk senantiasa. Yang dimaksudkan bangun di sini adalah beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa-doa beliau di dalam berbagai kesempatan ini terus memberikan contoh secara amaliyah kepada kita, dan ini juga memberikan bukti kepada kita bahwa setiap gerak-gerik daripada beliau itu senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi kita sungguh sangat masih jauh untuk bisa mencontoh bagaimana kehidupan beliau itu dalam setiap saat selalu ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, senantiasa memberikan kepada kita nasihat agar kita banyak-banyak senantiasa beristighfar, banyak-banyak senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan karena kelemahan-kelemahan kita begitu banyak. Begitu luar biasa kelemahan-kelemahan kita yang terdapat di dalam diri kita. Makanya saya sangat tertarik dan saya sangat senang sekali dengan doa yang diajarkan oleh Hadrat Masih Maud Salam. Sebuah rangkuman doa yang simpel. Pertama istighfar, kedua tasbih, dan ketiganya adalah sholawat. Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah hafal doa berkenaan dengan astagfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilaihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini adalah doa yang begitu luar biasa komplit, yang telah diajarkan oleh Imam Mahdi, Hadrat Imam Mahdi alaihissalam kepada kita. Semoga ini menjadi amalan bagi kita, untuk kita amalkan terus di dalam setiap napas kita. Mudah-mudahan. Dimanapun, ketika kita sedang berkendara, ketika kita sedang duduk termenung, ketimbang kita melamun hal-hal yang aneh-aneh, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang telah dicontohkan tadi.
Jadi di sini tampak bahwa memang Rasulullah SAW itu merupakan wujud yang begitu luar biasa di dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala yang telah digambarkan oleh istri tercinta beliau, Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hal lain dari peri sirat Rasulullah SAW atau peri kehidupan Rasulullah SAW. Satu kali di suatu hari Nabi kita Muhammad SAW pergi kepada seorang abid. Apa itu seorang abid? Seorang ahli ibadah. Satu ketika seorang ahli ibadah ini sedang membangun sebuah bangunan rumah yang baru. Kemudian beliau Hadrat Rasulullah SAW ini melihat sebuah jendela di rumahnya. Kemudian beliau tahu mengapa dia buat jendela. Jadi demi tujuan untuk tarbiyat, kemudian beliau bertanya kepada sahabat tadi atau seorang abid tadi. Untuk apa engkau buat jendela? Kata Rasulullah. Kemudian ditanya kemudian dijawab oleh sahabat itu, katanya agar supaya udara dan cahaya bisa masuk, kata sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagus sekali itu, katanya. Namun jika engkau membuat jendela itu dengan niat agar bisa terdengar suara azan dengan jelas, maka engkau akan mendapati ganjaran dari Allah Ta'ala juga, di samping angin dan cahaya memang akan masuk juga ke dalam. Nah, jadi ini adalah sebuah tarbiyat, sebuah nasihat yang begitu luar biasa dari Rasulullah SAW untuk kita. Kemudian ada sebuah riwayat lagi di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa lebih baik bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan berharap-harap apa yang ada di tangan manusia lain. Dan tidaklah segala yang kamu infakkan karena mengharap wajah Allah, kecuali engkau akan mendapat pahala dari Allah SWT. Bahkan termasuk sesuap makanan yang kamu suapkan katanya kepada bibir istrimu. Di sini maksudnya adalah bahwa bukan hanya sekedar kita memberikan suapan kepada istri dengan sesuap nasi atau makanan. Namun lebih dari itu maksudnya adalah bahwa kita ini memiliki tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada istri, juga kepada anak-anak kita. Dan memang kewajiban seorang laki-laki menyediakan segala kebutuhan rumah tangga. Dan itulah hendaknya yang diniatkan oleh kita sebagai kepala rumah tangga khususnya, bahwa ketika kita mencari nafkah, kalau kita niatkan diri semata-mata untuk mencari ridha Allah Ta'ala, untuk memenuhi segala keperluan, baik itu istri ataupun anak-anak, maka tentu ini akan menjadi pahala bagi seorang suami. Dan ini juga termasuk dalam kategori ibadah pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mungkin pada zaman sekarang banyak terjadi ya, atau melihat atau mungkin memang mengalami juga dalam keluarga. Terkadang suka ada cekcok atau kericuhan hanya oleh sebab perkara-perkara yang kecil. Terkadang keburukan-keburukan muncul. Namun demikian, tentu kita pun, karena kita merupakan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suri toladan yang sempurna, maka dari itu kita harus kembali ketika ada perselisihan-perselisihan kecil di dalam keluarga, maka ingat
bahwa contoh yang diperagakan oleh Rasulullah SAW yang dinasihatkan kepada kita, apabila kita ada terjadi clash atau percikan-percikan kecil dalam keluarga, maka salah seorang dari antara kedua ini harus ada yang mengalah. Solusi yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita adalah lekas-lekas kita mengambil air wudhu agar bisikan-bisikan setan yang menghendaki adanya perpecahan bisa secepatnya teratasi, bisa secepatnya reda, bahkan bisa kita saling memaafkan kelemahan-kelemahan yang terjadi di antara kita. Ini yang hendaknya kita senantiasa waspadai, karena memang terkadang dari perkara-perkara kecil bisa memunculkan perkara-perkara yang besar. Jadi Nabi kita Muhammad SAW telah memberitahukan kepada kita, terutama kepada kedua belah pihak antara suami istri, jika kalian beramal, kata Nabi, maka artinya beramal sesuai dengan tuntunan, maka kata Nabi, kalian berdua akan menjadi manusia-manusia yang akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan justru amalan-amalan itu sendiri akan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah perkara-perkara yang harus selalu diingat oleh kita setelah kita berkeluarga, dan perkara-perkara kecil seperti itu tadi akan bisa menjadi sarana kita untuk menciptakan kehidupan laksana surga apabila uswah hasanah ditegakkan dalam lingkungan keluarga kita, dalam kehidupan kita, membina keluarga. Jadi contoh-contoh kehidupan Rasulullah SAW di dalam berumah tangga pun begitu banyak yang ditampilkan di dalam riwayat, dan begitu indah memang kalau kita membaca tarikh bagaimana kemesraan beliau, bagaimana kerukunan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana begitu indahnya juga ibadah-ibadah yang beliau lakukan dari kedudukan ibadah beliau. Ada satu riwayat di sini disampaikan berkenaan dengan bagaimana ketika beliau sujud dalam qiyamul lail. Nah, ini juga mungkin nanti akan saya share. Ini sebuah doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW, yang beliau secara langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Doa ini beliau biasa baca di dalam tahajud. Ya. Ini saya sekilas menyampaikan doa yang beliau biasa baca di dalam salat tahajud. Doa beliau adalah seperti ini. Sajalalaka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi hazihi yadi wa ma janaitu ala nafsi ya azim yurja likulli azim igfiriz zunubal azim sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqahu sam'ahu wa basaruh. Jadi doanya seperti itu. Artinya, wahai Allah, jiwa ragaku tengah bersujud kepada Engkau. Hatiku beriman kepada Engkau. Wahai Tuhanku, kedua tanganku telah menggapai di hadapan Engkau. Kezaliman apapun terhadap diriku yang aku perbuat dengan kedua tanganku ini, semua tampak di hadapan Engkau. Wahai Tuhan yang azim, dari Engkau diharapkan perkara yang agung. Maafkanlah semua dosa besarku.
Kemudian setelah beliau sholat tahajud, beliau bersabda kepada Aisyah, "Hai Aisyah, ini malaikat Jibril telah mengajarkan aku untuk memanjatkan doa seperti ini. Dan engkau juga hendaknya sering-sering memanjatkan doa itu." Nah, artinya bahwa kita juga diperintahkan untuk mengamalkan doa ini. Doa yang begitu luar biasa, yang apabila kita panjatkan dengan penuh kerintihan, dengan penuh penghambaan, maka itu tadi Allah Ta'ala janji, "Ud'uni astajib lakum." Siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memperhatikan bahwa Allah Ta'ala mengumumkan melalui hamba yang sempurna ini, yaitu Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada satu pekerjaan untuk kepentingan diriku, kata Rasulullah. Jadi ini semuanya kukerjakan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hamba yang kamil ini, yaitu sosok Rasulullah SAW ini, menyatakan dirinya sebagai betul-betul seorang fanafillah, yaitu yang begitu lebur dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa merendahkan diri, dengan penuh rasa takut, beliau terus berdoa kepada Allah Ta'ala sebagai haliknya. Doa yang biasa beliau panjatkan, "Ya Allah, ya Tuhanku, inni zolamtu nafsi." Sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, ya Allah. Fa'fu anni atau faghfir li zunubi. Maka ampunilah dosa-dosaku. Jadi ini Rasulullah mengajarkan kepada kita seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa wujud Rasulullah SAW itu telah dikabarkan bahwa beliau itu adalah telah maksum dari dosa. Artinya luput. Artinya beliau telah suci. Namun beliau tetap saja memohon, "Ighfirli zunubi." Ampunilah aku dosa-dosaku. Ini hakikatnya adalah memberikan kepada kita nasihat. Bahwa karena Allah Ta'ala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang lemah, yang tentunya dari kelemahan inilah munculnya kealfaan-kealfaan terhadap diri kita sendiri, maka sudah selayaknya dan seyogianya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sebetulnya bagi beliau sallallahu alaihi wasallam ini yang telah memberikan kepada kita contoh dan kita sebagai makhluk tentunya jangan merasa sombong atau suatu kebaikan yang telah dilakukan oleh kita lalu kita merasa bahwa itu semuanya karena kebaikan kita secara pribadi. Bahkan hendaknya kita senantiasa introspeksi dan harus kita tetap dalam kerendahan hati kita untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaknya terus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita
diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa kebaikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan menjadi manusia yang pandai di dalam syukur nikmat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sisi sirah atau sisi segi daripada Rasulullah SAW banyak ya, yang memang ditampilkan di dalam riwayat. Kemudian saya akan sampaikan berkenaan dengan sisi keadilan dan musawat atau persamaan dari sirah Rasulullah Muhammad SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa pada satu ketika atau pada satu zaman pada masa lalu, kata Rasulullah, ini ada satu kaum di mana kaum ini katanya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan adanya seorang pembesar yang senantiasa berbuat kesalahan dan pelanggaran, namun senantiasa diabaikan atau tidak diberi hukuman. Ya. Namun ketika ada orang lemah atau miskin yang berbuat kesalahan, maka tidak segan-segan katanya kaum ini memberikan hukuman atau sanksi. Dan Rasulullah SAW memberikan nasihat bahwa jangan terjadi atau jangan sampai terjadi ini di dalam umatku. Namun Bapak Ibu sekalian, jika kita perhatikan keadaan zaman sekarang, sering sekali kita nampak terjadi perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah masyarakat Muslim itu sendiri. Pada suatu waktu di zaman Rasulullah SAW, ada seorang perempuan terkenal ya, dari sebuah suku yang terpandang. Nah, dia ini dari keluarga yang baik-baik, dan namanya ketika itu pun sama dengan nama putri Rasulullah, yaitu Fatimah. Dan ia itu melakukan pencurian. Dan Rasulullah SAW memberikan hukuman kepadanya ketika itu. Namun ada beberapa sahabat yang melakukan pembelaan ceritanya, agar supaya wanita ini diampuni. Jadi ada seorang utusan ya, dari seorang sahabat ini. Di situ yang diutus itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Supaya memohon kepada Rasulullah agar supaya wanita ini katanya diampuni. Nah, Rasulullah SAW ketika mendengar hal ini, mengatakan bahwa ingat, dengarlah demi Allah, kata Rasulullah. Kalau seandainya putriku Fatimah melakukan satu perbuatan yang melanggar, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghukumnya. Nah, di sini artinya adalah bahwa Rasulullah SAW di dalam menegakkan keadilan, beliau tidak memandang status atau kedudukan seseorang. Namun lebih kepada keadilan yang beliau tegakkan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, maka sudah selayaknya mendapatkan hukuman dari yang diperbuatnya dari pelanggaran hukum itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah itu memberikan kepada kita nasihat bahwa apapun bentuk pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap nizam,
maka konsekuensinya adalah hukuman yang akan diberikan. Dengan tidak melihat siapa yang melakukan atau dari kasta mana ia melakukan perbuatan yang melanggar aturan, maka hukum tetap akan ditegakkan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang terkadang di beberapa jemaat memang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti misalkan tarbiyat kurang mendapatkan perhatian. Dan terkadang disebabkan oleh ilmu pengetahuan di beberapa jemaat, terutama ini dalam hal kepengurusan, hendaknya dipahami bahwa ketika seseorang ingin menjadi atau terpilih menjadi pengurus, maka nasihat dari khalifah kepada kita, jangan kita sekali-kali meminta. Artinya, ketika terjadi atau sebuah jemaat mengadakan pemilihan kepengurusan, maka hendaknya orang-orang yang terpilih itu atas pemilihan dan bukan atas permintaan dari seseorang. Dan ini, nizam ini harus tegak di dalam jemaat. Bahkan khalifah mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang meminta jabatan di dalam kepengurusan, maka seharusnya ia tidak boleh ada di dalam jajaran kepengurusan. Karena ketika seseorang menjabat sebagai atau menjadi sebagai pengurus, itu adalah sebagai khadim. Artinya pelayan. Bahwa seseorang ketika menjabat sebagai seorang pengurus, maka dia adalah sebagai khadim di jemaat itu. Sebagai pelayan. Dan tentunya hakikatnya adalah bahwa siapapun yang menempati kedudukan sebagai pengemban amanah di dalam jemaat, maka ia secara mutlak bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, apabila ada seseorang yang mengharapkan jabatan di dalam kepengurusan, nasihat khalifah bahwa orang itu tidak layak untuk duduk di kepengurusan. Karena kita hendaknya pahami bahwa kita duduk di kepengurusan pun hendaknya kita niatkan semata-mata untuk ibadah, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seseorang misalnya mempunyai kemampuan tentang sesuatu yang baik, berupa keilmuan, keterampilan, maka boleh bisa dinyatakan kepada pengurus dengan membantu mereka. Jadi, ia bisa berkhidmat untuk jemaat semata-mata untuk tadi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang hendaknya dipahami oleh kita, dan hendaknya kita jalani tugas-tugas pengkhidmatan itu sendiri, seraya banyak-banyak kita memohon doa atau berdoa kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak istighfar dalam setiap melaksanakan urusan kita, karena kita tentunya akan tetap mengharap bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan tugas-tugas pengkhidmatan kita di dalam jemaat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jujur juga dalam satu kesempatan
ada bertanya kepada pengurus di dalam jemaat, apa yang Anda kerjakan? Terkadang mereka mengatakan, katanya, saya sekarang ini berkedudukan atau menempati jabatan sebagai ini dan itu. Maka Huzur katakan kepada mereka, ini bukan jabatan, kata Huzur, melainkan ini adalah pengkhidmatan. Jika Anda menciptakan pemahaman pengkhidmatan ini, barulah Anda akan mampu berkhidmat dengan sebaik-baiknya dan secara benar. Nah, di sini kita hendaknya pahami bagaimana di masa Rasulullah SAW sendiri, ya, ketika dalam sebuah perjalanan Rasulullah SAW nih, para sahabat menggunakan tunggangan, di mana ketika itu tunggangan begitu sangat terbatasnya, dan beliau juga karena beliau pun termasuk orang yang mampu di dalam melaksanakan perjalanan itu, sehingga beliau mempersilahkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan safar itu menaiki kendaraan, dan beliau memapah dari bawah sambil membawa kendaraan itu, sementara yang lain yang tidak mampu naik kendaraan. Dan ini adalah contoh bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menerapkan keadilan atau kebersamaan atau persamaan di dalam sirah kehidupan beliau ketika itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hal lagi bahwa seperti dalam firman Allah taala berbunyi seperti ini. Dan janganlah kebencian suatu kaum mendorong kalian bertindak tidak adil. Maka berlakulah adil. Itu lebih dekat kepada takwa. Jadi di dalam hal ini Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang begitu agung ketika memperoleh kemenangan atas kubu pertahanan orang-orang Yahudi yang sangat masuk dan di Khaybar ketika itu, di mana kawasan tanah mereka yang jatuh ke tangan Islam dibagikan kepada para pejuang Muslim yang ikut serta di dalam peperangan. Tanah yang dibagikan itu adalah merupakan kawasan yang subur, yang terdiri dari kebun-kebun kurma yang begitu bagus. Ketika sudah sampai musim panen kurma itu, kemudian buah-buahnya itu pun dibagikan. Bahkan ketika itu Hadrat Abdullah bin Sahal pergi bersama anak paman beliau bernama Muhaisah untuk membaginya. Sampai di sana mereka itu berpisah dalam waktu yang cukup lama ketika itu. Dan ketika Abdullah bin Sahal pergi dari sana ke satu tempat dan menyendiri, beliau dibunuh oleh seorang yang tidak dikenal. Di mana mayat beliau itu dibuang ke sebuah lubang. Dan kejadian ini begitu jelas, kemungkinan pembunuh ini adalah orang Yahudi. Namun bagaimana ketika itu Rasulullah SAW memberikan keputusan bahwa tuduhan pembunuhan ini terhadap orang Yahudi pun memang sebenarnya demikian. Namun Rasulullah SAW ketika itu memberikan keputusan di mana ketika seorang Yahudi ini bersumpah, yang walaupun sumpahnya itu boleh jadi sumpahnya itu adalah sumpah yang palsu, namun karena keadilan yang Rasulullah SAW tegakkan, maka ketika itu Rasulullah SAW membebaskan orang Yahudi tersebut hanya karena sumpah. Jadi dengan keadilan yang ditegakkan itu, maka Rasulullah SAW menampilkan akhlak hasanah beliau kepada dunia ketika itu. Jadi keadilan yang telah ditegakkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hidup beliau itu memang begitu tinggi derajatnya, dan beliau dikenang sebagai
manusia sepanjang masa yang dari sisi kehidupannya tentu tetap harum menjadi suri tauladan bagi kita khususnya umat Islam dan juga umat manusia di seluruh dunia. Nah, pada zaman sekarang ini orang-orang yang mengenakan jubah yang besar-besar dan juga seram mendakwakan diri sebagai pembela Islam sambil menyatakan sumpah mengajukan orang-orang Ahmadi kita ke meja hijau. Jika orang-orang seperti ini menapak di atas jalan uswah hasanah Nabi kita SAW, pasti mereka akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak sekali dari mereka yang mengatasnamakan, menggunakan jubah-jubah. Ya. Namun yang dilakukan mereka adalah mereka menjadi manusia-manusia yang tidak beradab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihani daripada orang-orang muslim yang berhati bersih, yang juga tengah menjadi mainan daripada orang-orang yang menamakan dirinya para ulama. Allah Ta'ala telah melarang orang-orang muslim untuk menumpahkan darah sesama muslim. Sedangkan pada zaman sekarang ini orang-orang ini menumpahkan darah orang-orang muslim lain dengan cara yang begitu kejam. Seperti menyembelih seekor binatang yang tidak berharga. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat terakhir. Di dalam kesempatan Hujatul Wada. Beliau bersabda seperti ini. Bagi kalian untuk menjaga kehormatan darah sesama muslim dan menjaga harta benda mereka wajib seperti wajibnya kalian menjaga kehormatan hari, negeri, dan bulan yang mulia ini. Sabda beliau ini telah meletakkan tanggung jawab seorang terhadap yang lain atau menjaga darah dan harta semua orang muslim. Namun apa yang terjadi saat ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Pakistan saat ini masih terjadi. Saudara-saudara kita Ahmadi di sana mengalami persekusi dari kebiadaban, dari ucapan-ucapan kotor yang atas nama dirinya ingin mengakhiri sirah atau tarbiyat berkenaan dengan sirah Rasulullah SAW ini dengan satu harapan. Yang pertama, kita doakan untuk saudara-saudara muslim kita yang lain dan juga kita tentunya sebagai murid-murid Imam Mahdi alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala memberikan jalan kebenaran kepada saudara-saudara kita muslim yang lain agar berjalan sesuai dengan uswah hasanah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita sebagai orang-orang yang telah mendapatkan keberkatan karunia sebagai murid-murid Imam Zaman alaihissalam, tentunya kita pun harus menjadi suri tauladan juga, harus memberikan contoh terbaik sehingga amalan kita bisa menjadi contoh juga bagi yang lain, saudara-saudara kita, sehingga kedamaian tercipta di bumi, sehingga akhlakul karimah dari Rasulullah SAW bisa dipraktikkan di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga kita, lingkungan sekitar kita, bahkan ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat secara luas. Semoga akhlak Rasulullah SAW senantiasa dapat kita amalkan. Mudah-mudahan acara ini diberkati oleh Allah Ta'ala dan semoga mendapatkan banyak keberkatan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mungkin dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kuat sekali.
Pak Ketua, sepertinya Pak Irfan belum masuk ini. Mungkin bisa dihandle langsung dulu. Langsung aja. Belum masuk. Belum. Masuk sudah. Irfan belum masuk. Dihandle dulu aja Pak Ketua. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian isi ceramah yang disampaikan oleh Pak Mubalik. Mudah-mudahan semua dapat mengambil hikmah, pelajaran, serta mengamalkan apa-apa yang dicontohkan tadi. Sesuai dengan acara, sebetulnya masih ada satu acara, tapi karena mungkin waktunya sudah terlalu mepet, jadi acara tanya jawab mungkin ditiadakan ya. Boleh acara tanya jawabnya lewat WhatsApp boleh. Oke. Jadi kalaupun nanti ada yang mau bertanya silakan, tapi bukan lewat Zoom, lewat WhatsApp karena waktunya kita sudah lewat dan sudah mendekati sholat zuhur. Iya. Saya kira itu saja. Pak Irfan belum masuk. Baik, untuk selanjutnya agar kita memperoleh berkah dari acara ini, kami mohon nanti Pak Mubalik mengakhiri acara ini dengan penutup. Sebelumnya saya atas nama Ketua menyampaikan jazakumullah atas perhatian seluruh anggota bisa mengikuti acara ini, dan kepada yang belum atau masih berhalangan, mudah-mudahan di lain waktu bisa mengikuti acara serupa ini. Tak lupa mohon maaf apabila pelaksanaannya kurang mengenakan karena terjadi beberapa kali off ya, karena memang aturannya seperti itu. Saya kira itu. Jadi untuk itu mari kita akhiri acara ini dengan doa kepada Pak Mubalik, silakan. Doa kita mulai. Ini doa Mi. Doa. Hey. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Acara bebas sambil menghabiskan waktu ini, kalau masih yang mau silaturahmi, mohon silakan. Ngopi. Konsumsinya ini belum ini. Pasti Pak Saimnya udah nyediain kopi.